auliarahma.official. Terima kasih udah buka channel aku. Jangan lupa subscribe and like. Juga komen ya. Ingat yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Untuk yang baru buka channel aku ini, aku ucapin selamat datang. Nah, kali ini aku akan buat vlog tentang jinayat. Sebelum itu, yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada di bawah ini. Aku tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke laptop. Pengertian jinayat. Hukum pidana dalam Islam sering disebut dengan kata jinayat ataupun jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan kata delik ataupun tindak pidana. Nah, jinayat ini merupakan masdar dari kata jana. Macam-macam jinayat terbagi dua. Yang pertama jinayat an-nafsi dan yang kedua jinayat duna an-nafsi. Jinayat an-nafsi atau jinayat jiwa adalah tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau pembunuhan. Sedangkan jinayat duna an-nafsi adalah jinayat badan atau berupa penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Dasar hukum larangan membunuh. Dasar hukum larangan membunuh terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 93 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Quran Surah An-Nisa ayat 93 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa qadiballahu alaihi wa la'anah. Waqadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu azaban azima. Yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Sesungguhnya Allah sangat murka kepadanya dan melaknatnya serta memberikan azab yang besar kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam pembunuhan terbagi tiga. Yang pertama pembunuhan disengaja, pembunuhan seperti disengaja, dan yang terakhir pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan alat-alat yang lazim digunakan untuk membunuh, contohnya pisau dan lain sebagainya. Nah, contoh dari pembunuhan yang disengaja adalah misalnya seorang pemuda A sangat iri, sangat benci kepada seorang pemuda B, sehingga ia merencanakan kapan ia akan membunuhnya, di mana ia akan membunuhnya, dengan alat apa ia akan membunuhnya, contohnya dengan pisau, alat pemukul seperti kayu dan lain sebagainya, dan bagaimana ia akan menguburnya. Oke? Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan alat yang menurut perkiraannya tidak akan menyebabkan kematian, contohnya ujung pulpen yang tajam. Selanjutnya adalah pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan hampir sengaja. Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang masih diragukan apakah ia bermaksud atau tidak dalam membunuh. Contohnya adalah seseorang yang memukul kepala orang lain hingga ia meninggal dunia. Oke? Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang sama sekali tidak disengaja untuk membunuh, contohnya peluru yang meleset. Nah, yang terakhir adalah pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sama sekali tidak ada maksud untuk membunuh di dalamnya. Contohnya adalah seorang pemburu yang sedang menembak binatang, tetapi pelurunya malah meleset dan mengenai manusia sehingga meninggal dunia. Nah, itu dia contohnya, oke? Hukuman bagi pembunuh terbagi tiga, yaitu hukuman pembunuh sengaja, hukuman pembunuhan semi sengaja, dan hukuman pembunuhan tidak sengaja. Hukuman bagi pembunuh sengaja adalah yang pertama hukum asli yaitu kisos, yang kedua hukum pengganti yaitu diat dan takjir, dan yang ketiga hukuman tambahannya yaitu terhalangnya hak waris dan mendapatkan wasiat dari korban.
Hukuman bagi pembunuhan semi-sengaja adalah kafarat atau denda. Sedangkan menurut Imam Maliki hukumannya sama dengan pembunuhan sengaja kecuali ayah membunuh anaknya. Hukuman pembunuhan tidak sengaja yaitu yang pertama hukum asli yaitu diat dan kafarat, yang kedua hukuman pengganti puasa yaitu 2 bulan berturut-turut, dan yang terakhir hukuman tambahan yakni terhalangnya mendapatkan hak waris dan wasiat dari yang terbunuh. Hikmah dilarangnya pembunuhan yaitu dapat memelihara keselamatan manusia, memelihara ketentraman manusia, menjaga harkat dan martabat manusia. Hukuman yang berat dapat memberikan efek jera bagi pelaku, dan yang terakhir mendidik kehati-hatian pada diri seseorang. Kisos, pengertian dan hukum kisos. Kisos adalah pembalasan yang serupa ataupun hukuman yang seimbang yang diberikan kepada pelaku pembunuhan, melukai, merusak anggota badan, ataupun menghilangkan manfaatnya secara sengaja. Contohnya adalah nyawa dibalas dengan nyawa. Dalil kisos terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178 dan ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurra wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufyala min aki syai'un fattaba bil ma'rufi wa ada'u ilaihi bi ihsan. Zalika tahfifum marrabbakum wa rahmah faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Berikut terjemahan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Pembagian kisos. Kisos terbagi menjadi 2 yaitu kisos jiwa dan kisos anggota badan. Syarat-syarat kisos. Yang pertama, orang yang terbunuh bukan orang jahat. Yang kedua, orang yang dibunuh sama dengan derajat orang yang membunuh. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak dari terbunuh. Yang keempat, pembunuh sudah balik dan berakal. Dan yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Selanjutnya, hikmah ditegakkannya kisos. Kemudian diat, pengertian dan hukum diat. Pengertian diat. Yang pertama, secara bahasa berarti membayar denda. Yang kedua, secara istilah adalah sejumlah harta yang diberikan sebagai pengganti jiwa atau kerugian bagi tindakannya yang membunuh atau melukai orang lain. Diat terbagi 2 yaitu diat mukalazo atau denda berat dan diat mukafafa atau denda ringan. Untuk diat selain pembunuhan, yang pertama membayar diat penuh bagi orang yang melakukan kejahatan melukai anggota tubuh yang sepasang, dan yang kedua membayar setengah diat bagi orang yang memotong salah satu anggota tubuh yang berjumlah 2. Berikut ini penjelasan bagi diat selain pembunuhan secara detailnya. Berikut ini sebab-sebab adanya diat. Hikmah adanya diat terbagi menjadi 3. Kemudian kafarat, pengertian dan hukum kafarat. Kafarat secara bahasa berarti menutup yang menghapuskan atau membersihkan. Kafarat secara istilah atau terminologi adalah tebusan yang harus dibayar untuk menutup suatu kesalahan yang melanggar syariat Islam. Macam-macam kafarat. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.